بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، Baik, kita lanjutkan dan insyaallah kita selesaikan hari ini syubhat ini. Besok kita masuk di syubhat yang selanjutnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa ammal ajma'u وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وكلامه مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثال ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكبرا طمسا إلا مكابر طمس على قلبه، وجتلته الشيطان عن فطرته. نسأل الله تعالى سلامة والعافية. Selesaikan lagi. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. Iya. Baik, kata beliau terakhir dari dalil menunjukkan atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala datang dalam ijma'. Kata beliau, adapun ijma' itu telah sepakat sahabat dan orang-orang yang setelahnya, dari tabi'in dan a'immah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Kata beliau, dan ucapan mereka ini itu terkenal pada hal tersebut secara nas dan secara zahir. Nas artinya tidak ada ihtimal. Kalau zahir yaitu apa yang ditunjukkan oleh lafaz ma'wujudi ihtimal, itu bedanya. Itu kalau antum belajar ushul fiqh, iya kan? Kata beliau, qala al-Auza'i, siapa namanya ini? Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr. Ini yang ada yang ingat ucapannya di Lum'atul I'tiqad? Ada yang ingat? Alaika bi athari as-salaf wa in rafa'aka an-nas wa iyyaka wa ra'a ar-rijal wa in zakhrafuhu bil qawl. Kata beliau, kunna wattabi'una mutawafirun, kami dan para tabi'in itu banyak, semuanya naqulu inna Allah ta'ala dzakarahu fawqa arsyihi.
Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ta'ala dzikruhu afwan. Inna Allah ta'ala dzikruhu fawqa 'arsyihi. Ya, itu jumlah i'tiradiyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy-Nya. Nu'minu bima ja'at bihi sunnah. Itu kita imani dengan apa yang datang dengannya sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan oleh Al-Auza'i. Kami dan para tabi'in banyak semuanya ini meyakini bahwasanya Allah SWT di atas arsy-Nya, dan kami imani semua apa yang datang dari sunnah dengan sifat-sifatnya. Pada sifat-sifatnya. Kata beliau, wa qad naqala al-ijma' 'ala dhalika ghairu wahid min ahli al-ilm, dan dinukil ijma' di atas hal tersebut lebih dari satu dari ahli ilm, di antaranya Ibnu Taimiyah, dan sebelumnya ada Imam Al-Ajurri rahimahullah taala. Kata beliau, muhalun, dan hal yang mustahil, ay yaqa fi dzalika khilaf. Dan hal mustahil kalau terjadi pada hal tersebut khilaf. Wa qad tatabaqat alaihi hadhihi al-adillah al-'azimah. Dan telah berentetan dari dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kata beliau, allati la yukhalifuha illa makabiru tumisa ala qalbihi. Yang tidak diselisihi kecuali orang-orang yang sudah menyombongkan diri. Yang memang sudah dihapus dalam hatinya akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jadi bagaimana kesepakatan ini? Itu tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang yang ada dalam hatinya kesombongan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti Firaun ya. Firaun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, itu pernyataan karena kesombongannya. Karena kesombongan ada pada dirinya, sehingga berani menyatakan ana rabbukumul a'la. Oh illa tidak ada. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan. Kata beliau, wajatalathu asyaitan, dan telah dialihkan oleh syaitan min an fitratihi, dari fitrahnya. Sudah diganggu dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan padanya, dengan fitrah yang selamat. Kata beliau, nasallallahu ta'ala salamata wal afiyah. Kata beliau, fa'ulu illahi ta'ala bidhatihi wa sifatihi min abyanil asya'. Ini dan ketinggian Allah dengan zatnya dan sifatnya, yaitu ulu zat, ulu qahar, ulu qadar. Ini dari sesuatu yang paling jelas, yang paling nampak secara dalil, dan sesuatu yang paling paling benar dan paling tetap secara apa yang terjadi, secara kejadian. Jadi secara ijma', secara fitrah, secara dalil dan akal, Al-Quran dan Sunnah itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT di atas. Dan ini dalil penetapan sifat dengan dalil yang paling banyak. Dalil yang paling banyak secara akal atau secara datang dengan nas, secara akal, secara fitrah dan ijma'. Baik, sekarang di tambih yang ketiga. Ini tambih yang ketiga ada pernyataan dari Ibnu Utsaimin sendiri ya, tentang siapa yang menuduhnya bahwasanya Ibnu Utsaimin menganggap bahwasanya Allah di bumi zatnya bersama makhluknya. Nah, ثم قال رحمه الله تنبيه ثالث اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تضمنوا ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، وذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى معية حقيقة ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق بخلق أو حالا في أمكانته، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها،
وأنه مستو على العرش كما يليق بجلاله وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى. طيب. Kata beliau, tambihun salisun. Ya. Bentuk tambih yang ketiga. Kata beliau, ketahuilah wahai para pembaca yang mulia, bahwasanya telah terbit atau telah ada dari saya sebuah kitab untuk sebagian dari penuntut ilmu, yang dimana terkandung apa yang saya katakan pada sebagian dari majelis-majelis tentang permasalahan tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Dan saya sebutkan pada majelis di situ, yang kemudian majelis itu jadi majalah, ya, tersebar. Kata beliau, saya katakan dalam majelis itu, anna aqidatana anna lillahi ta'ala ma'iyatun hakikiyatun dzatiyatun taliqu bihi. Ini ucapannya. Bahwasanya akidah kita ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ma'iyah hakiki, dzatiyah, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Iya. Kata beliau, watak tadi dan ma'iyah Allah terkandung cakupan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, dari ilmunya, kemampuannya, pendengarannya, penglihatannya, penguasaannya, pengaturannya. Dan Allah Subhanahu wa taala suci. Bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya. Iya, atau dia setara di tempat dari makhluknya ini. Kata beliau, bal huwa al-aliyyu bidzatihi wa sifatihi. Bahkan Allah itu maha tinggi dengan zatnya, dengan sifatnya. Wa uluhu min sifatihi az-zatiyah. Dan ulu Allah itu dari sifat zatiyah allati la yanfakka anha, yang dia tidak terputus darinya. Artinya terus menerus Allah bersifat dengan sifat ulu. Wa annahu mustawin ala arsyihi, dan dia istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya, kama yaliqu bi jalalihi, sebagaimana sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika, dan hal tersebut yaitu ulu Allah la yunafi ma'iyatahu, itu tidak menafikan sifat ma'iyah Allah. Artinya kalau kita tetapkan ulu, tidak harus menafikan sifat ma'iyah. Itu maknanya. Kenapa? Karena ma'iyah Allah li'annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ya, wa huwas samiul basir. Ya. Kata beliau, wa aradtu biqauli dzatiyatan, dan yang saya inginkan dengan ucapan dzatiyatun itu taukidun, iya, hakikiyatu ma'iyatihi tabaraka wa ta'ala, itu bentuk penguat akan hakikat dari sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya betul-betul Allah memiliki sifat ma'iyah. Bukan artinya zatnya berada di mana? Di bumi. Itu maknanya. Jadi ini dikritik oleh sebagian dari disebut dengan Syekh Ali ibn Abdullah Al-Hawasi. Dalam kitabnya dia menyebutkan ini dia menyebutkan bahwasanya Ibnu Utsaimin itu menganggap bahwasanya sifat ma'iyah Allah yaitu zatnya berada di bumi. Maka ini ditulis oleh musannif untuk membantah syekh tersebut yang menganggap bahwasanya Ibnu Utsaimin berakidah seperti itu. Iya. Kata beliau, sekarang lanjutkan, masih pembahasan tadi ya. Jadi ini ucapannya. Ini ucapan dari siapa? Ibnu Utsaimin. Lihat ucapannya ya. Anna aqidatan anna lillahi ta'ala ma'iyatun hakikiyatun dzatiyatun taliqu bihi wa tattali hatatihi bi kulli syai'in ilman. Kemudian sebutkan wa annahu subhanahu munazzahun ay yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihim. Pertama. Kemudian bal huwal aliyyu bi dzati wa sifatihi uluhu min sifati dzati la yanfaka anha wa annahu mustawin ala arsyihi kama yaliqu jalalihi. Terus. Ini nanti ada hubungannya dengan bantahannya. Iya. Dan saya inginkan di bantahan pertama, saya inginkan bahwasanya zatiyah di situ adalah taukid saja. Taukid akan
hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah betul-betul bersifat ma'iyah. Allah betul-betul sifat ma'iyah, Allah bersama makhluknya. Nah, wa amma aradtu وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف. ya. Kalau sangkaan orang, saya inginkan zatnya di situ, bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi, zatnya, kif, bagaimana bisa? Paham tak? Ini syubhat dalam syubhat, no? Iya. Bagaimana bisa kalau saya katakan Allah bersama makhluknya, zatnya di bumi? Dengan ungkapan tadi itu. Inna aqidatana ana lillahi ma'iyatun hakikiyatun taliqu bihi. Kenapa? Waqad qultu في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا. Di situ apa? Waqad qultu fi hadhihi kitabati nafsiha kama tara في نفس هذه apa? Fi hadhi apa di situ? Fi nafsi hadhi kitab. Begitu. Terus kama tara. Terus annahu, bukan innahu. Di situ cocok innahu. إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم وأنه علي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد. ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. Iya. Kata beliau, wa amma aradtu annahu ma khalqihi subhanahu fil ard. Kif? Maksudnya, kalau sangkaan saya menganggap Allah bersama makhluknya di bumi, zatnya, bagaimana bisa? Wa qad qultu fi hadhil kitabati nafsiha. Dan saya sudah katakan pada penulisan, iya. Penulisan itu sendiri sebagaimana engkau lihat. Iya, innahu subhanahu. Saya katakan innahu subhanahu munazzahun an yakuna mukhtalitan bil khalqi aw halan fi amkinatihi. Wa innahu al-'aliyyu bi dzatihi wa sifatihi. Wa inna 'uluwahu min sifatihi dzatiyati allati la yanfakka 'anha. Lihat. Kalau begini modelnya berarti sangkaan itu tidak benar. Kenapa? Kenapa bisa meyakini Allah di bumi bersama-sama, sedangkan setelahnya dikatakan Allah suci dari mana? Bercampur dengan makhluknya. Jadi artinya kalau diambil setengah, dibuang setengah, berarti benar. Ambil setengah kemudian dibuang setengah, baru berdalil dengan setengah ini begini. Itu mengambil setengah dalil, setengah ucapan, kemudian berhujjah. Ini banyak seperti itu. Kadang diambil setengahnya, baru dituduh, oh fulan bilang begini. Dia tidak menyempurnakan seluruh ucapannya. Seluruh ucapannya. Dan itu banyak, itu fitnah. Sekarang banyak dipotong-potong, sebutkan. Dikasih judul ini. Orang tidak belajar sudah. Orang yang terima saja ucapan sembarang dari mana, jadi fitnah. Sama juga yang ini. Dia mengambil setengah, kemudian dia jadikan hujah. Bahwasanya Syekh bilang begini, akidahnya begini. Dia tidak ambil. Setelahnya menjelaskan apa yang diinginkan. Setelahnya apa yang dijelaskan apa yang diinginkan. Kata beliau, saya katakan seperti itu. Wa qultu fi haidon, dan saya juga sebutkan pada hal tersebut dengan nos, dengan satu huruf. Kata beliau, wa naro anna. Maksudnya lanjutannya ini, wa naro, dan kami berpendapat, anna man zama anna Allah bidzatihi fi kulli makanin fahuwa kafir. Bagaimana bisa? Dan kami berpendapat siapa yang menyangka bahwasanya Allah di bumi bersama makhluknya, zatnya, maka dia telah kafir. Bertentangan atau tidak? Bertentangan dengan pemahaman yang disangka itu adalah pemahaman dari Syekh. Kata beliau, au dhalun in i'taqadahu, kalau dia yakini, wa kadhibun in nasabahu ila ghairihi, dan dia akan berdusta kalau disandarkan ucapan ini kepada selainnya dari salaful ummah wa immatiha. Bahwasanya
ada yang menyangka bahwasanya Allah di bumi bersama makhluknya dan dia sandarkan kepada ini dusta. Karena siapa yang menyangka seperti ini dan dia yakini, maka dia sesat dan dia kafir. Iya. Baik. Kemudian ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول أنكر هذا القول قولا في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني. Kenapa Allah terus? وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين يثبتني يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ada an situ ya. Terus. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في رياض. نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة terus 400,000 برقم قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي الحلول واختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من واجب استبعاد كل كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. Kata beliau, wala yumkinu li'aqilin, dan tidak mungkin untuk orang yang berakal, arafallaha wa qaddarahu haqqa qadrihi, dan dia mengenal Allah dan dia mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, ayyakula, dia mengatakan innallaha ma khalqihi fil ard. Dia mengatakan bahwasanya Allah bersama makhluknya di bumi, itu zatnya. Wa ma ziltu wa la azalu unkiru hadzal qaul, dan saya terus-menerus mengingkari ucapan seperti ini. Fi kulli majlisin min majalisi, di setiap majelisku pasti saya ingkari orang yang mengatakan seperti ini. Wajara fihi dzikruhu, dan berjalan penyebutannya pada majelis tersebut. Artinya, kenapa bisa engkau beranggapan saya seperti ini sedangkan saya mengingkari orang seperti itu? Ya kan? Kata beliau, wa as'alullaha ta'ala ayyusabbitani, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mengokohkan saya dan saudara-saudara saya muslim dengan ucapan yang lurus, ucapan yang kuat di dunia dan di akhirat. Kata beliau, waqad katabtu ba'da dzalika maqalan, dan saya menulis setelah itu suatu ucapan disebarkan di majalah dakwah yang terbit di Riyadh dan disebarkan pada hari Senin. Ya. Tanggal 4 dari bulan Muharram pada tahun 1404 dengan nomor 911. Dan saya mentakrir pada hal tersebut apa yang ditakrir oleh Syekh Islam Taimiyah. Maksudnya saya mengambil pembenaran apa yang dibenarkan oleh Syekh Islam Taimiyah tentang hal tersebut, yaitu tentang ma'iyah dan sifat ulu. Kata beliau, ucapan Ibnu Taimiyah, min anna ma'iyatallahi li khalqihi haqqun ala haqiqati. Lihat. Ini bahwasanya ma'iyah Allah bersama makhluk itu hak, sabit di atas hakikatnya, di atas hakikat ma'iyah itu.
Iya, sesuai dengan kebesaran kaumnya. Wa anna dzalika la yaqtadi, dan hal tersebut tidak mengandung hulul wal ikhtilat bil khalq. Ini bercampur dan setara dengan makhluknya di bumi. Fadlan, apalagi apalagi ada keharusan dari hal tersebut. Iya, maksudnya keharusan ucapannya. Iya, kalau kandungannya saya tidak, apalagi keharusannya. Kata beliau, wa ra'aitu minal wajibi. Lihat, ini ucapan musannif sendiri ya. Dan saya berpendapat sendiri bahwasanya yang wajib itu jauhkan kalimat tersebut. Iya. Iya, jangan menggunakan kalimat tersebut. Wa bayantu aujahal jam', dan saya juga setelah jelaskan bagaimana sisi gabungan antara sifat ulu ta'ala dan hakikat dari ma'iyahnya. Jadi kalau dikatakan bagaimana yang ucapan innallaha ma'a khalqihi haqiqatan dzatiyatan taliqu bihi, kata musannif mending hilangkan dzatiyahnya. Supaya jadi musannif menjelaskan kemudian memberi juga mending kalau seperti itu daripada disangka dihilangkan saja pada ma'iyah kalau disebutkan sifat ma'iyah dzatiyatan. Karena disangka nanti zati artinya zat Allah yang berada di bumi bersama makhluknya karena zatiyahnya. Jadi saya mandang wajib dijauhkan saya kalimat zatiyah. Jadi inna Allah ta'ala ma khalqihi haqiqatan taliqu bihi. Sudah, begitu saja. Kemudian kata beliau, wa'lam anna kulla kalimatin tastalzimu kaun Allah ta'ala fil ardh au ikhtilatahu bi makhluqatihi au naf'a 'uluwihi au naf'a istiwa'ihi 'ala 'arsyihi au ghairu dhalika mimma la yaliqu bihi ta'ala fa innaha kalimatun batilatun yajibu inkaruha 'ala qailiha kainan man kana bi ayyi lafdhin kanat. Ini arahan dari musannif. Kata beliau, ketahuilah setiap ada kalimat yang mengharuskan keberadaan Allah itu di bumi, atau keberadaan Allah itu bercampur dengan makhluknya, atau kalimat yang disangka ini menafikan sifat ulu atau menafikan sifat istiwa dan selainnya dari apa yang tidak pantas bersama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalimat tersebut itu adalah kalimat yang batil yang wajib untuk diingkari siapapun yang mengatakan dimanapun dan kapanpun. Atau dengan lafaz apapun. Selama itu mengandung hal yang akan disangka bahwasanya Allah di bumi bercampur, kemudian akan disangka menafikan sifat ulu, maka ingkari, dan itu adalah ucapan yang batil. Siapapun yang mengatakan dimanapun dia dan bagaimanapun lafadznya. Kata beliau, kullu kalamin yuhimu walau 'inda ba'din nas, dan setiap ucapan yang ada sangkaan walaupun itu di sebagian manusia, ma la yaliqu billah, apa yang tidak pantas untuk Allah, fa innal wajiba tajannubuhu li alla yadhunna billahi ta'ala dhanna as-saw. Maka yang wajib dihindari, tinggalkan supaya tidak disangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan yang jelek. Lakin ma asbata Allah taala nafsihi fi kitabihi wa ala lisan rasulih fal wajib isbatuhu. Tapi kalau ada lafadznya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka jangan diingkari, tapi ditetapkan. Fal wajib isbatuhu wa bayanu butlani wahmi man tawahhama fihi ma la yaliqu billah. Tapi tak kala ditetapkan dan kita jelaskan kebatilan dari sangkaan bagi orang yang menyangka padanya apa yang tidak pantas untuk Allah. Misalnya sifat nuzul. Sifat nuzul. Orang menyangka kalau turun berarti Allah dilingkup. Atau Allah capek naik turun. Ini sangkaan. Kita tetapkan Allah turun, tapi kita jelaskan makna dari turun ini. Itu maknanya. Tapi kalau ada lafaz-lafaz yang dimana lafaz tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, dan ada sangkaan jelek pada Allah, maka lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Kecuali kalau mereka menetapkan dan itu ada dari satu sisi Allah SWT bisa bersifat dengan itu, maka kita jelaskan dan kita batilkan apa yang mereka sangka dari sifat batil, seperti sifat jihad. Tidak ada lafadznya. Tidak ada lafadznya, tapi ada kemungkinan ini benar untuk Allah SWT. Dengan mana apa? Allah di atas. Karena ketika Allah di atas berjihad.
berjihad. Iya. Atau memang jelas penetapannya seperti sebab nuzul. Tapi kalau tidak ada sama sekali dan tidak ada sangkaan yang besar di situ, cuma mengandung kekurangan pada Allah, maka kata beliau wajib ditinggalkan, diingkari dan jelaskan kebatilannya. Jelaskan kebatilannya. Seperti ucapan apa? Allah di mana? Di mana-mana. Iya. Allah di mana-mana. Itu mending ditinggalkan dan dijelaskan kebatilannya seperti apa, keharusannya seperti apa. Dan seterusnya dari lafaz-lafaz yang mengandung kekurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai kita dari syubhat yang ke berapa ini tadi? 56 ya. Syubhat ke 56 ini insyaallah besok kita masuk di syubhat 78. Kita masih ada 2 minggu ya. 2 pekan lagi tambah besok 1 hari, sekitar 9 pertemuan insyaallah selesai. Ya. Ini panjang memang, panjang ini. Karena ada tambih jelas dari musannif rahimahullah taala. Baik. Sekira jelas ini cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.